Islamul Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta dengan NIM 211020022. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Siswa mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Siswa mampu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Siswa mampu menguraikan macam-macam sumber hukum Islam. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab dari kata qoro'a, yaqro'u, qoro'na, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pokok isi kandungan Al-Quran yaitu 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima riwayat dan cerita terdahulu. Untuk yang kedua yaitu pembahasan tentang hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab dari kata hadatsa, qoribu, dan khobaro yang artinya baru, dekat, dan berita. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Macam-macam hadis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis taqririyah. Hadis qauliyah adalah hadis yang diucapkan langsung dari Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuk utuh. Dan yang kedua adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat. Yang ketiga yaitu hadis taqririyah, yaitu perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad tersebut dipandang sebagai persetujuan. Dasar kehujahan hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan Rasulullah terdapat Quran Surah Al-Imran ayat 179 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allah liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan sebagaimana kamu sekarang ini, tetapi Allah akan mengujinya sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, kamu akan mendapat pahala yang sangat besar.
Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, bayanun takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi. Yang kedua, bayanut tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merincikan redaksi Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Yang ketiga, pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad dari bentuk fi'il madi yaitu jahada, yang bentuk masdarnya jahdun, yang artinya kesanggupan atau sepenuh hati atau serius. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad menurut istilah ada beberapa, yaitu ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara istinbat. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu tadi materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam memahaminya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.